Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sungguh senang jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Kamis 27 Maret 2025, oleh anugerah Tuhan kita bersama. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang memuliakan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Sebab kalau kita sadari sesungguhnya tanpa Tuhan, maka jerih payah kita, usaha-usaha kita, semuanya akan sia-sia. Sebab itu kita perlu Tuhan, kita perlu pribadi Kristus, kita perlu relasi yang intim bersama dengan Dia. Sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu kita sama-sama mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya sekali lagi membacakan ayat ini untuk kita perhatikan baik-baik. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun, waktu yang panjang ya, 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajarnya. Kita perlu pengajar yang benar untuk diri kita. 2 Raja-Raja
pasal 12 ayat 1 dan 2. Di dalam kerajaan Allah tidak terdapat Superman. Sekali lagi, di dalam kerajaan Allah tidak terdapat Superman. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Di dalam kerajaan Allah tidak terdapat Superman. Yang ada adalah bahwa semua orang saling memerlukan satu sama lain. Apabila orang menganggap dirinya sangat hebat, sehingga ia merasa dirinya sebagai Superman, maka yang bersangkutan tidak akan bersedia untuk menerima nasihat orang lain. Kecongkakan ini merupakan awal dari keruntuhan dirinya. Sebab peringatan yang disampaikan orang kepadanya akan diabaikannya. Dan alhasil ia akan terjerumus ke dalam malapetaka. Tidak demikian halnya dengan orang yang rendah hati, ia akan bersikap terbuka terhadap nasihat yang diberikan kepadanya. Sebagai akibat, yang bersangkutan akan terpelihara dari kejatuhan yang tidak seharusnya ia alami. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kecongkakan yang membawa keruntuhan inilah yang dialami oleh Yoas, Raja Yehuda. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 12 dicatat bahwa selama Imam Besar Yoyada mengajar dirinya, maka Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun sayang, sepeninggal Imam Yoyada, seperti yang dicatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 24, ia berbalik meninggalkan Allah dan tidak lagi bersedia untuk menerima nasihat dari para nabi Tuhan. Sebagai akibat, kehidupannya berakhir dengan sangat menyedihkan. Hal ini menunjukkan pentingnya hidup dalam kerendahan hati. Apabila orang di dalam keberhasilannya menjadi congkak dan tidak lagi bersedia menerima nasihat orang lain, maka ia sedang membuka pintu kepada keruntuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita berkata kita mengasihi Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita diberkati oleh Kristus, apakah benar sampai detik ini kita berjalan di dalam jalurnya, di dalam aturan-aturannya, dan kita menghormati, menghargai pribadinya, anugerahnya, atau hanya slogan? Mari kita periksa diri kita kembali. Sebab mengapa ini penting? Kita belajar dari apa yang telah kita baca di pagi hari ini, saudaraku, bagaimana Yoas melakukan kesalahan, keluar dari jalur Tuhan, dan tidak mau mendengar suara Tuhan lagi, mengakibatkan dia harus hancur. Sebab itu saudara, janganlah jeripaya yang sudah kita buat sampai detik ini, karena diberkati oleh Tuhan Kristus, lalu kita juga yang menghancurkannya. Biarlah kita mempertahankan hidup kita menjadi hidup yang bermakna, menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar semua kita selalu sadari, kita lakukan bagian kita, kita lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh hati, bukan bergantung kepada orang lain, tapi pribadi kita yang harus bertindak. Sebab tidak ada orang yang bisa menolong diri kita
selain diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang terbatas. Kami bergantung kepadamu untuk masa depan kami. Kami juga memerlukan nasihat yang bijak dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu, anugerahilah kami dengan saudara-saudari seiman yang bersedia memperingatkan diri kami ketika kami melangkah ke arah yang salah. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk bersedia menerima nasihat yang benar dari orang-orang yang bermaksud baik kepada diri kami, supaya dengan demikian kami dapat terhindar dari keruntuhan yang tidak seharusnya kami alami. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kami dari malam yang penuh dengan rahasia. Kami boleh melewati dan kami boleh masuk di hari yang baru di tanggal 27 Maret 2025. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang telah kami lalui sampai hari ini. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas diri kami. Dengan kasih-Mu Engkau menolong diri kami untuk mengatasi semua kesukaran yang kami hadapi di dalam hidup kami. Dengan kesetiaan-Mu Engkau senantiasa menyertai diri kami di setiap keadaan. Kasih setiamu itu memberi damai sejahtera bagi jiwa kami. Kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana-Mu pasti akan terlaksana dengan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam iman dan pengharapan kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan bawa kami terus berjalan seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati, menghargai anugerah-anugerah-Mu. Kami hidup melakukan perintah-perintah firman-Mu, dan biarlah Tuhan hidup kami bermakna, memuliakan Tuhan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, dalam nama Yesus, hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Swapen, Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi. Biar mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengerjakan, melakukan perintah-perintah-Mu. Dan mereka boleh menjadi berkat kepada keluarga besar mereka masing-masing. Mereka menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan kepada setiap usaha, pekerjaan, bisnis, semua pendidikan, bahkan pelayanan yang mereka kerjakan hari ini, sepanjang hari ini. Tangan Tuhan turut campur tangan dan memberkati. Bahkan hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kegembiraan bagi mereka yang sedih. Hibur mereka kembali Bapa. Dan yang lemah, hamba mohon Tuhan, berikan kekuatan spesial kepada mereka. Sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan mereka. Dan mereka boleh berdiri dengan kekuatan pertolongan-Mu ya Allah. Mereka bisa melewati tantangan-tantangan hidup mereka. Bahkan juga hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani mereka yang sakit.
apapun bentuk penyakit yang mengganggu tubuh mereka karena pengontrolan diri dalam hal makan dan sebagainya, karena membuka diri kepada pekerjaan-pekerjaan si jahat, karena tidak mau taat kepada aturan-aturan firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba ikat semua penguasa-penguasa itu, dan hamba cabut, putuskan dari kehidupan setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sistemnya hamba hancurkan, dan hamba melepaskan, menanam kembali kekuatan daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan, sistem daripada Tuhan ada dalam hidup setiap pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Darah Yesus mengalir dalam setiap organ tubuh yang sakit. Sucikan, kuduskan, pulihkan, dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka hati dan dengan iman terima kesembuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh kehidupan pemirsa Hati Kristus dan semua saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba secara online. Tuhan memberkati mereka. Memberkati hamba-Mu, Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas, melimpah atas seluruh kehidupan Ibu Ros Wairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut campur tangan, Tuhan melindungi, memelihara, memberkati semua aktivitas yang Ibu Ros lakukan hari ini, sepanjang hari ini ke depan. Dia boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dan dia akan melihat kemenangan demi kemenangan yang ia kerjakan. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hati yang sungguh setia kepada Engkau ya Allah. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu sebelum ia kerjakan, dia akan mengingat ada Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tetap mengutamakan apa yang Engkau kehendaki yang ia kerjakan, sehingga ia akan berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dia, lindungi, pelihara, juga hidup keluarga, rumah tangganya, anak kekasihnya, orang tua yang ia cintai, orang-orang yang ia kasihi. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, dan biarlah hidup hamba-Mu Ibu Ros Wairata menjadi hidup yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah, keberhasilan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yulianatan, bimbing bahwa hamba-Mu Ibu Yulianatan hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati firman Tuhan, hidup mendengar nasihat-nasihat daripada firman Tuhan melalui hamba-hambanya, dan Tuhan memberkati ia. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, tolong kasihani hamba-Mu, kasihani hamba-Mu, dan Tuhan berkati ia terus menjadi berkat kepada anak cucu dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hamba-Mu hari ini dan sepanjang hari ini.
Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan hamba-Mu. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga hamba-Mu melakukan aktivitas mengutamakan apa yang Engkau kehendaki. Dan dia akan melihat janji-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Biar Tuhan mengajar hamba-Mu hidup tidak seperti Raja Yoas, pada saat mengeraskan hati untuk tidak mendengar nasihat, perintah daripada Engkau melalui hamba Tuhan, maka kehancuran yang terjadi bagi hidupnya. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menuntun hamba-Mu, Ibu Yurika Yeti Mamoto, untuk sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan yang telah ia dengar dan ia lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Arfan Syamsuddin, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, Rianti, Rasti, Gio, Mikaela, dan semua saudara bersaudara dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu untuk hidup dalam kebenaran, dalam nama Yesus menjadi berkat bagi kerajaan surga, dan banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, urapan yang baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya, dalam hati pikirannya, sehingga dia boleh berdiri dengan kegembiraan, berdiri dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sebagai istri penolong, sebagai ibu yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangannya dan suaminya, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buka jalan, dan Tuhan memberkati dalam keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan memberkati kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard di dalam bangku pendidikan dengan keberhasilan. Hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan turun atas mereka setiap saat, sehingga mereka mampu untuk mengikuti setiap pendidikan dengan baik dan berhasil. Tuhan lindungi mereka, berikan hati yang takut Tuhan, hidup dalam pergaulan yang positif, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan. Demikian Tuhan juga beri pertumbuhan yang sehat kepada adik kekasih mereka, Gevariel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pertumbuhan jasmani, rohani, dan Tuhan memberkati ia dengan hikmat-Mu juga dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam. Dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Dedi Selong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengajar hamba-Mu melakukan firman Tuhan seperti pagi hari ini, pada saat Raja Yoas tunduk dan taat kepada firman, maka ia diberkati. Tetapi pada saat dia meninggalkan, melanggar, tidak taat dan setia kepada firman Tuhan, maka kehancuran yang terjadi atas diri Raja Yoas. Biarlah Bapak Dedi Selong boleh mengambil hikmat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, untuk tetap tunduk, taat, hormat kepada perintah-perintah-Mu, dan melakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan kesadaran bahwa dia butuh Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah pribadinya
sebagai seorang pendidik boleh menjadi berkat, panutan kepada istri kekasih dan kedua anak tercinta. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, demikian pekerjaan-pekerjaan dari istrinya, Ibu Ayu Lestari, dapat mereka kerjakan dengan sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan kebenaran Tuhan dalam semua tugas pekerjaan pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan memberikan hikmah, kepintaran kepada kedua anak kekasih Meris dan Anggi dalam bangku pendidikan, di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pergaulan mereka. Biarlah takut akan Tuhan menjadi dasar hidup kedua anak kekasih ini. Tuhan berkati mereka, damai sejahtera sukacita, kesehatan, kesepakatan selalu ada dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup tunduk dan hormat kepada kehendak perintah firman-Mu, hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan urapan baru, berkati hamba-Mu dengan kesehatan jasmani rohani, berkati hamba-Mu untuk melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga dia boleh berdiri sebagai seorang istri penolong, sebagai seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, sehingga berkat-berkat jasmani rohani akan ia lihat. Tuhan ajar ia firman Tuhan jelas pagi hari ini. Ketaatan, kesetiaan, pendudukan diri kepada firman-Mu membawa berkat. Tetapi pada saat dia meninggalkan, maka dia yang menghancurkan hidupnya. Sebab itu Tuhan dijauhkan daripadanya. Biarlah ketaatan, kesetiaan terjadi atas hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak cucunya, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan cucu-cucunya, hikmat Tuhan melimpah. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, dan keluarga besarnya, serta hidup rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan kembali di pagi hari ini, hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan turun atas hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Maaf. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun, membawa hamba-Mu berada di kota Manokwari. Rencana-Mu indah, rencana-Mu dahsyat atas hidupnya. Biarlah firman Tuhan meneguhkan ia pagi hari ini untuk tetap taat setia kepada kehendak-Mu, kepada suara-Mu, dan dia berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mendengar perintah-perintah-Mu, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Biar dia tetap fokus, dia mengutamakan apa kehendak-Mu lebih daripada segala berkat-Mu yang ia terima. Ajar ia dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu bagi setiap orang yang ia layani, bagi setiap orang yang ia jumpai, bagi semua pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan jasmani rohani bagi hamba-Mu untuk terus bersyukur kepada Engkau. Lindungi dia di tempat pekerjaannya, di tempat tinggalnya. Jauhkan dia dari semua orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan terus yang membuka jalan, memberkati usaha bisnisnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus diberkati hamba-Mu untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu, Saudari Debbie Tua Putimain, yang berada di kota Manokwari. Bapa, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus yang tidak terbatas, urapan Tuhan yang baru turun atas hambamu, Saudari Debbie Tua Putimain, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada Debbie untuk taat setia, tunduk dan hormat kepada perintah-Mu. Tunduk dan hormat melakukan perintah-perintah-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Berikan kejujuran, ketaatan, kesetiaan kepada hidup pribadinya dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di tempat pekerjaannya, di dalam masyarakat, di dalam pribadi hidup rumah tangga, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan. Berkati hambamu, Saudari Debbie Tua Putimain, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain, spesial bagi mama kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan berkati, lindungi, pelihara, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup mamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sekali lagi hamba mohon dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Saudari Debbie Tua Putimain, menjadi berkat, menjadi saluran berkat dalam kebenaran bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi rencana, rancangan, cita-cita, pergumulannya, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buka jalan, berikan hati yang sungguh taat, setia, takut akan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkatinya, boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Desi Lambai Hang, yang berada di kota Manokwari. Bapa, dalam nama Bapa, Anak, Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas turun atas hidup hambamu, Ibu Desi Lambai Hang. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini jelas, Ibu Desi boleh belajar dari firman Tuhan seperti Raja Yoas. Pada saat Raja Yoas tunduk, hormat, mendengar perintah-perintah Tuhan, baik daripada firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, maka Raja Yoas diberkati berkelimpahan. Tetapi pada saat dia meninggalkan perintah-Mu, pada saat dia tutup telinga dan tidak mendengar perintah melalui hamba-hamba Tuhan, maka dia menghancurkan hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kembali hamba mohon dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan yang datang kepada hamba-Mu, Ibu Desi Lambai Hang, dapat Ibu Desi Lambai Hang lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sehingga Ibu Desi berdiri sebagai seorang istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, sebagai seorang ibu yang takut akan Tuhan, boleh menjadi penolong bagi suami kekasih, Bapak Heri Taruk Datu, dan juga menjadi berkat kepada ketiga anak kekasih, Shalom, Gatwin, dan Hersia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, pekerjaan oleh suaminya, Bapak Heri. Tuhan tolong agar Bapak Heri tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh seperti komitmennya. Tuhan berkati ia, dan juga berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga suaminya boleh berdiri sebagai seorang imam yang mengasihi istri dan anak-anak, yang boleh mendidik istri dan anak-anak dalam kebenaran. Berkati mereka. Demikian Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Ibu Desi Lambai Hang, dalam semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, baik dalam rumah tangga ataupun di luar, ataupun apa yang Tuhan percayakan, akan ia kerjakan dengan segenap hati dalam takut akan Tuhan, sehingga dia boleh berdiri sebagai istri penolong, menjadi ibu pengasuh yang takut Tuhan, yang akan menuntun ketiga anak kekasih mereka di dalam kebenaran. Biar hamba-Mu boleh menuntun anak-anak ini kepada hal-hal yang positif. Terima kasih,
Berkati ketiga anak mereka, khusus bagi Shalom dan Godwin dalam pendidikan. Hikmat Tuhan turun melimpah dalam nama Yesus, sehingga Shalom dan Godwin hidup takut Tuhan dalam pergaulan mereka, dan hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan memberkati mereka dalam mengikuti studi dengan baik dan berhasil. Dan Tuhan beri pertumbuhan yang sehat kuat, spesial kepada Hersia. Tuhan lindungi, pelihara, dan Hersia boleh bertumbuh dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, Ibu Desi Lambaihang dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan turut campur tangan, pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, di dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan-pelayanan, diberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah terpencil, dan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kepemimpinan, baik itu pemimpin-pemimpin dalam bangsa negara, di dalam pendidikan, di dalam rumah sakit, di dalam perusahaan, di dalam hidup rumah tangga, bahkan secara pribadi. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap pribadi boleh berdiri sebagai wakil Allah, mengerjakan apa yang Allah mau, bukan kehendak pribadi. Nama Tuhan dipermuliakan dalam bangsa negara kami. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa negara kami. Kami ucap syukur buat hari ini dan ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini kepada umat Tuhan, spesial kepada pemirsa hati Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah setiap pribadi kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, di dalam kerajaan Allah tidak terdapat Superman. Di dalam hidup rumah tangga keluarga, di dalam perusahaan, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan-pelayanan, tidak ada Superman. Kita satu sama lain saling membutuhkan. Biarlah kita hidup dalam kerukunan, kita hidup saling menghormati, saling menghargai. Lebih daripada semuanya itu, biarlah setiap pribadi kita hidup takut akan Tuhan. Kita mengutamakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih untuk semuanya atas kebersamaannya. Kita akan jumpa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.